Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Bicara tentang hikmat, tentunya tidak terlepas dari yang namanya proses. Baik proses untuk memperoleh hikmat, maupun proses untuk memeliharanya. Memang hikmat perlu dipelihara? Ya tentu. Jika kita tidak memeliharanya, maka kita akan kehilangan hikmat tersebut. Untuk memelihara hikmat, diperlukan satu usaha yang dilakukan dengan terus-menerus. Kita sama-sama akan melihat bagaimana cara kita memelihara hikmat dan apa saja berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang memelihara hikmat. Hari ini kita akan melihat dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Dari bagian ini ada 4 poin tentang bagaimana kita memelihara hikmat dan apa saja reward yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam ayat yang pertama dan kedua berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Untuk memelihara hikmat, kita perlu mengingat dan tidak melupakan ajaran ataupun perintah dari orang tua kita. Dalam hal ini, yang dimaksud tentunya pengajaran dan juga perintah yang selaras dengan firman Tuhan. Dan ada reward, yaitu panjang umur, lanjut usia, dan kesejahteraan akan Tuhan tambahkan kepada kita. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Cara memelihara hikmat yang kedua adalah memelihara belas kasihan, kemurahan, dan kebenaran. Dalam versi Amplified Bible, Amsal 3 ayat yang ketiga ini berbunyi, "Do not let mercy and kindness and truth leave you. Instead, let these qualities define you. Bind them securely around your neck. Write them on the tablet of your heart." Ayat ini mengingatkan kita untuk kita tidak membiarkan diri kita kehilangan belas kasihan, kemurahan, dan juga kebenaran. Namun, kualitas-kualitas itu justru harus menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu mengalungkan itu semua dengan kuat pada leher kita. Apa sih artinya? Artinya ketiga hal ini tidak boleh sampai lepas dari diri kita. Bahkan harus terukir di dalam hati dan juga roh kita. Mengapa hal ini penting? Karena kasih di dunia ini mulai menjadi dingin. Orang-orang kehilangan kasih terhadap sesama. Dan orang tidak suka dengan kebenaran. Anak-anak Tuhan harus memelihara mercy, kindness, and truth sebagai identitas kita. Lalu apa rewardnya? Ayat keempat menuliskan, "Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Wow, ada favor dan penghargaan dari Tuhan dan juga manusia yang menanti setiap kita. Yang ketiga, tertulis di ayat yang kelima dan keenam. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Untuk memelihara hikmat, kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya di sini bukan percaya karena ikut-ikutan teman ya teman. Bukan juga karena lause-lause yang menantang kita untuk percaya. Percaya di sini bukan sekedar believe, tetapi trust. Alias mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam situasi yang baik maupun buruk, sehat maupun sakit, untung ataupun rugi,
suka maupun duka, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita atau kekuatan kita sendiri. Kita perlu mengakui Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil, bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita sehingga kita mampu. Dan rewardnya, Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Yang keempat, jangan sombong, melainkan takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Untuk memelihara hikmat, kita tidak boleh sombong. Apalagi menganggap diri kita paling bijak. Banyak orang yang menganggap dirinya berhikmat justru mudah sekali jatuh. Baik pemimpin rohani, bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh loh. Karena itu penting untuk kita selalu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan di sini artinya menghormati Tuhan dalam segala situasi. Saat di sekolah kita menghormati Tuhan, saat di gereja kita menghormati Tuhan, saat berteman, berpacaran kita pun menghormati Tuhan. Saya sangat sedih ketika dalam ibadah anak-anak remaja tidak menghormati Tuhan. Main handphone, ngobrol dengan teman, balas WA di saat ibadah. Tahukah kamu betapa kudus dan mulianya Tuhan yang kita sembah? Bertobatlah dan takutlah akan Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kesembuhan dan kesegaran bagi tubuh dan jiwamu. Teman-teman, ada banyak janji yang Tuhan sediakan ketika kita memelihara hikmat. Mungkin kelihatannya tidak mudah, tetapi Roh Kudus, penolong yang Bapa berikan kepada kita akan menolong kita, sehingga hati kita dapat terus memelihara hikmat dari Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jika kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kuasa Roh Kudus akan menyertai dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.